Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, pada Rabu 15 Maret, saya akan coba menyampaikan beberapa hal yang beberapa hari ini Bapak Ibu telah japri saya untuk kemudian mempresentasikan bagaimana menjalankan bisnis MB, terutama bagi Bapak Ibu yang masih new IPO atau masih PP. Oke, malam hari ini kita akan membawakan tema training new IPO untuk memulai bisnis agar segera dapat bonus. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum kenal saya atau bahkan yang sudah kenal tapi lupa. Perkenalkan, saya Fauzinatul Asrori, biasa dipanggil Fauzin. Saya sekarang domisili di Surabaya, tapi sebenarnya saya asli di Blitar. Cuman dalam tulisan-tulisannya Dr. Sigit terkait kisah sukses saya berasal dari Jember. Memang pada saat saya kenal dengan beliaunya Dr. Sigit, posisi saya sudah domisili di Jember sekitar 10 tahun. Namun sekarang saya domisili ada di Surabaya, Bapak Ibu. Latar belakang saya dulunya seorang petani, Bapak Ibu. Petani hortikultura, ya nanam terong, nanam cabai, dan banyak hal-hal lainnya. Terkait saya juga pernah jualan produk-produk pertanian dan lain sebagainya sebagai sales dan lain sebagainya itu Bapak Ibu. Alhamdulillahnya setelah berpartner atau mengerjakan bisnis MB selama 5 tahun ini, alhamdulillah beberapa impian yang kemudian mungkin dari Bapak Ibu nanti juga punya impian yang sama atau berbeda. Ini beberapa impian yang kemudian bisa saya capai dalam 5 tahun ini, Bapak Ibu. Saya sudah dapat bonus seperti sesuai yang ada di ATBS yang Bapak Ibu dengarkan, 100 juta per bulan. Saya juga sudah mulai bisa rutin untuk tiap tahun 1-2 ekor sapi untuk berkorban. Mohon maaf sebenarnya ini pada malam hari ini kita bukan dalam rangka riak, mohon maaf Bapak Ibu ya. Cuman ini saya bercerita benar-benar real bagaimana bonusnya MB itu bisa untuk merealisasikan apa yang dulunya pada saat sebelum kenal MB itu kadang-kala beberapa dari kita sulit merealisasikan. Saya juga alhamdulillah sudah punya mobil sendiri, hasil bonus dari MB juga. Saya juga sudah bisa daftar umroh, beli tanah, daftar haji, dan juga saya sudah mulai bisa membangun kos-kosan. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, sesuatu impian yang awalnya mendorong mengapa saya bisa join ini adalah pada waktu itu saya sudah menikah 13 tahun dan belum diberi momongan, dan menurut istilah dokteran satu-satunya peluang untuk saya bisa punya omongan itu harus bayi tabung. Sedangkan saya background dengan petani itu kayaknya sangat sulit sekali untuk bisa mempunyai omongan. Akhirnya dengan bisnis ini, alhamdulillah bonusnya itu bisa untuk kami merealisasikan bayi tabung. Bayi tabung yang pertama alhamdulillah sukses dengan anak nama Anun Tana yang kemudian dapat istilahnya dapat bonus bahasa istilahnya. Artinya anak disusul kemudian setahun kemudian ada anak yang kedua itu tanpa harus bayi tabung. Mungkin akibat atau efek samping dari kondisi kesehatan yang baik karena sudah lama mengonsumsi vitamin-vitamin dari MD yang sangat luar biasa. Itu Bapak Ibu impian kami dan sesuatu hal yang kami capai di bisnis ini. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu semuanya malam hari ini punya impian yang seperti apa. Mungkin Bapak Ibu punya keinginan atau punya gambaran kepingin entrepreneur mungkin, atau Bapak Ibu ada yang punya kepinginan rumah kayak saya tadi, punya mobil atau pengen tabungan, atau Bapak Ibu atau teman-teman muda ini biasanya yang suka traveling atau dan sebagainya, kita punya impian, kita punya hobi traveling tapi selama ini belum didukung oleh finansial yang cukup. Mungkin itu keinginan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu mungkin punya keinginan ibadah yang hari ini belum punya rezeki bisa umroh, bisa ibadah haji bagi yang muslim atau ke tempat-tempat
suci seperti Yerusalem atau dan lain sebagainya bagi yang non Muslim atau ke Bali atau dan lain sebagainya itu mungkin sesuatu itu adalah sesuatu keinginan Bapak Ibu tapi selama ini belum terwujud. Atau mungkin Bapak Ibu punya keinginan kehidupan yang hidup yang lebih bermakna, artinya bermanfaat untuk lingkungan Bapak Ibu, untuk teman-teman Bapak Ibu, untuk masyarakat Bapak Ibu mungkin. Atau Bapak Ibu punya keinginan untuk mengembangkan leadership-nya atau mengembangkan kepemimpinan atau bagaimana punya hidup yang lebih berkualitas. Atau Bapak Ibu ini nih, kepinginnya tetap di rumah tetapi masih dapat income. Nah, itu Bapak Ibu. Tidak banyak. Mengapa sih harus stay di rumah dari tempat tinggal atau kepingin entrepreneur? Bapak Ibu, saya beberapa tahun ini ketemu dengan beberapa teman, apalagi pasca kemarin ada COVID, itu sangat luar biasa sekali bagaimana banyak dari teman-teman kita di PHK, terus kemudian dinonjobkan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka berpikir hari ini harus entrepreneur. Atau kemudian Bapak Ibu selama ini bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi atau di sebuah apapun itu yang mengakibatkan pendapatannya terbatas. Pendapatannya terbatas sehingga kesulitan untuk merealisasikan punya rumah, bagaimana punya mobil, bagaimana punya rumah, traveling atau dan sebagainya karena ya ada standar yang membatasi kita tentang pendapatan itu. Saya nggak tahu tentang keinginannya Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini saya mencoba menawarkan sesuatu hal yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu itu untuk menjadi konsumen yang luar biasa. Konsumen yang menghasilkan. Karena seperti hanya Bapak Ibu tahu, di dalam buku Profesor Bill Gates diceritakan ada 3 macam orang konsumen. Macam yang pertama itu adalah konsumen atau produsen yang menghasilkan uang. Di buku tersebut juga dinyatakan bahwa yang kedua adalah konsumen itu mengeluarkan uang. Nah, ini yang luar biasa Bapak. Yang ketiga, bagaimana kemudian di buku itu dijelaskan harusnya kita menjadi prosumer make money which they spend atau konsumen yang pandai, tidak hanya mengeluarkan uang tapi menghasilkan penghasilan sambil belanja. Seperti hanya Bapak Ibu ketahui, teman-teman ketahui selama ini kita belanja di mart, belanja di warung, belanja di supermarket atau apapun kebutuhan sehari-hari, mau beli odol, beli pasta gigi dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada produk yang bagus kita seringkali mereferensikan ke teman kita, mereferensikan ke sanak famili kita, apa yang kita dapat? Tidak pernah dapat apa-apa kan? Tidak pernah dapat cashback kan? Nah, ini Bapak Ibu konsep prosumer. Dalam buku prosumer power ini dikatakan belanja murah tidak bisa membuat kita kaya. Belanja murah tidak bisa membuat kita kaya. Tetapi belanja cerdas, pintar, smart shopping itu bisa menghasilkan kekayaan dan kemakmuran Bapak Ibu. Dengan belanja pintar, bukan dengan belanja murah. Ini peluangnya Bapak Ibu. Buku ini mengajarkan gimana caranya kita untuk belanja pintar. Kita belanja langsung ke pabrik, bukan ke retail. Ini ada konsep baru di dunia marketing. Sebenarnya konsepnya sudah lama, cuman kemudian selama ini belum diangkat secara powerful. Nah, maka malam hari ini saya coba sharing ke Bapak Ibu semua bagaimana bisa menjadi prosumer, yaitu selama ini kita menjadi konsumen yang tidak mendapatkan cashback, tapi dengan pola yang akan saya sampaikan malam hari ini, Bapak Ibu bisa punya potensi dapat cashback. Seperti halnya kita ketahui Bu, kalau cara konvensional biasanya kita beli produk itu mana? Produk ke pabrik, nggak mungkin kan? Kita beli biasanya melalui beberapa jalur dulu. Dari pabrik produk itu dari pabrik ke grosir, dari grosir baru ke retail atau ke mart dan lain sebagainya, dan kemudian baru ke kita. Di mana kalau harga pabrik biasanya dari kalau 4.000
dengan kemudian kena biaya promosi butuh harus artis dan lain sebagainya, biaya dan lain sebagainya. Akhirnya sampai ke kita harganya berapa? 10.000. Yang menikmati selisih harga ini siapa? Yang menikmati selisih harga itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang jadi grosir, orang-orang yang jadi retailer, orang-orang yang kemudian punya toko-toko besar. Itu yang menikmati selama ini. Nah, kemudian dengan konsep prosumer power, Bapak Ibu, kita dapat mempunyai peluang bagaimana caranya kita dapat langsung produk dari pabrik. Sehingga 60% rata-rata biaya promosi atau biaya dan lain sebagainya, biaya transportasi dan lain sebagainya kita bisa untuk profit sharing, bisa untuk retail profit yang bisa dibagikan ke kita sebagai konsumen. Nah, sehingga tanpa harus melalui brosur retail itu kita punya margin 60% yang kemudian diri kita lah yang kemudian bisa menjadi retail grosirnya tanpa harus membuka toko. Itu konsepnya. Nah, itu yang lagi boom sekarang pasca terutama saat COVID kemarin, bagaimana seseorang melalui sesuatu melalui HP langsung dari konsumen bisa ke pabrik. Biasanya sistem ini namanya P2C, producer to consumer. Nah, ini konsep yang sangat cerdas. Sebenarnya ini konsep yang sudah lama, cuman belum begitu terekspos lah. Hari ini kemudian kita akan menyampaikannya kepada Bapak Ibu, bahwasanya kita konsumen punya peluang untuk bisa belanja langsung ke pabrik dan biaya-biaya selisih harga yang biasanya dipakai untuk iklan, biaya untuk promosi, kita akan memilih sebuah perusahaan yang bisa langsung memberikan feedback income ke kita jika kita mau bersedia untuk memasarkan produk itu. Itu konsepnya. Seperti Bapak Ibu ketahui, apa sih salah satu perusahaan yang kemudian punya kualitas yang seperti itu? MW. MB selama ini sudah melakukan itu selama 60 tahun. MB didirikan oleh Rick de Vos dan temannya Jeff Van Andel, seorang Belanda yang kemudian hijrah ke Amerika, kemudian mendirikan perusahaan namanya MB. MB sudah berdiri 61 tahun. Ini berdiri 60 tahun, ini tulisan tahun lalu. MB sudah ada di 105 negara dan teritori. Mengapa kita harus MB? MB karena sudah ada. MB sudah berada di Indonesia lebih dari 29 tahun, kurang lebihnya tepatnya 31 tahun sekarang. Itu omsetnya perusahaan ini bukan perusahaan kaleng-kaleng yang baru berdiri kemarin pasca COVID atau sebelum COVID belum teruji, mungkin kena krisis atau lain sebagainya. MB sudah sangat teruji dan punya omset yang sangat luar biasa sekali, ada 120 triliun. MB juga punya 1.000 hak paten loh. Ini bukan perusahaan yang multi level marketing yang beli produk dari perusahaan lain terus kita jual, bukan. Tapi kita mengolah sendiri, memproses sendiri sehingga mengapa kita bisa bagi-bagi banyak duit, bagi-bagi banyak bonus. Dan di antara 700 yang akan datang ini kita punya patent branding, artinya hak paten yang masih dalam proses. Kita punya 700 pengajuan. Luar biasa, Bapak Ibu. MB juga punya 75 lab. 75 lab, sebuah perusahaan yang sangat luar biasa sekali. Variasi produknya itu luar biasa banyak macamnya dan rata-rata mayoritas consumer good. Apa consumer good? Consumer good itu adalah produk yang seringkali dipakai dalam sehari-hari. Bukan mobil, bukan sepeda motor. Kalau mobil, sepeda motor, laptop, kita tidak setiap bulan pakai atau tidak setiap hari pakai. Nanti kalau kita sebelum memasarkan produknya akan kesulitan, repeat ordernya akan kesulitan. Dan MB punya lebih dari 19.000 pegawai dan 900 ilmuwan. 900 ilmuwan mandiri yang digaji langsung oleh MB. Dan sekarang MB punya aplikasi sendiri yang
untuk memanage bisnisnya. Jadi semua bisa dikerjakan baik genggaman, baik jempol istilahnya teman-teman. Nah, untuk mengerjakan MB itu ada namanya komunitas-komunitas untuk melakukan pelatihan. Yaitu MB sebagai sebuah perusahaan yang mendirikan toko, bukan kita yang mendirikannya, yang mengisi-isi tokonya, bukan kita mengisi tokonya, yang mengelola toko, bukan kita yang mengisinya. Jadi kalau ada kebakaran atau ada apa, kita tidak perlu sewa toko. Kalau ada kebakaran, manajemen dengan pegawainya, dan kita tidak perlu itu. Jadi semuanya diurus oleh MB, sampai delivery-nya, sampai menghitung bonusnya, dihitung oleh MB. Jadi MB adalah sebuah perusahaan. Nah, kita sebagai support sistemnya, itu tugas kita adalah membuat sistem, memberikan pelatihan agar mudah bisa diduplikasi. Gimana sih cara menjalankan untuk memasarkan produknya MB biar luar biasa, biar kita dapat bonusnya. Jadi kita sebagai sebuah sistem ada melakukan pelatihan atau membuat sistem. Nah, contohnya ini, tugas kita adalah mengajak IPO yang dengan mungkin sekitar 20, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh, mungkin bisa mengajak 20 dan masing-masing belanja 750. Nah, dari 20 itu mengajak masing-masing mengajak 10, nah, nanti akan cerita omset sekitar 150 juta. Jika terbentuk omset 150 juta, kita bisa dapat bonusnya itu kurang lebihnya 15 sampai 25 juta. Itu Bapak Ibu. Gambarannya seperti itu. Itu contohnya aja. Nah, sekarang support system. Bapak Ibu sekarang diundang ke sini melalui support system. Apa support systemnya? Nah, support systemnya di kita itu namanya dibaca. Atau komunitas kita namanya apa? Komunitas kita namanya dibaca. Di Indonesia Bapak Ibu ada banyak komunitas-komunitas atau sebuah kumpulan-kumpulan support system yang membentuk satu kesatuan untuk bagaimana belajar bareng-bareng, bagaimana menjalankan sistem MW. Bagaimana caranya menjual MW dengan tanpa menabrak kode etiknya. Di Indonesia itu ada banyak, ada N21, ada namanya Karedor, ada namanya TUG, ada namanya TWW, ada ACC, dan sebagainya. Saya nggak hafal satu persatunya. Dan kita satu-satunya komunitas yang lahir dari MB asli Indonesia. Kalau yang lainnya sebuah sistem lahir dari negara-negara di luar Indonesia dan masuk ke Indonesia bersama MB-nya, kemudian mereka membentuk cabang-cabang komunitas-komunitas untuk melakukan pelatihan bagaimana cara mudahnya untuk menjalankan bisnis MB. Itu Bapak Ibu. Nah, dibaca adalah sebuah komunitas yang menjadi pendukung bisnis MB di jaringannya Dr. Sigit SPOG. Mungkin Bapak Ibu seringkali di grup kemarin di kelas bimbingan, kelas presentasi mendengar nama Dr. Sigit, Dr. Sigit SPOG. SPOG itu kan dokter kandungan, kok bisa ya menjalankan bisnis MB dan lain sebagainya itu ya. Nah kebetulan dibaca didirikan oleh Dr. Sigit SPOG yang dulunya Dr. Sigit SPOG itulah salah satu bagian dari support system N21. Kemudian kita memecah karena ada perbedaan pola pendidikannya sehingga agar biar tidak bingung kita membentuk komunitas sendiri. Tujuannya adalah melatih orang agar bisa menerapkan perubahan pola pikir menjadi perubahan tindakan, perubahan kebiasaan, perubahan karakter, dan akhirnya perubahan nasib. Karena semuanya nasib itu diawali dari tindakan yang berubah, kebiasaan yang berubah, karakter yang berubah. Kalau kita tidak merubah segala sesuatunya sudah terbukti, kalau kita sudah tidak merubah apa-apa, apa yang kita dapatkan ini adalah hasil dari ketidakperubahan kita selama ini. Dibaca memberikan dukungan untuk pelatihan, mengadakan pelatihan kepemimpinan, ada pelatihan skill people, ada pelatihan bagaimana membangun impian, terus bagaimana dari impian itu dibikin goal settingnya, dari settingnya itu bagaimana kita mencoba merealisasikannya, dan lain sebagainya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai. Itu di komunitas dibaca. Dukungannya dalam bentuk organ atau pertemuan-pertemuan dalam bentuk SID atau seminar dari setahun
2-3 kali ada pertemuan besar, terus ada bootcamp, ada Zoom kayak malam hari ini, dan ada materi-materi grup. Itu Bapak Ibu baca. Nah, pola sukses atau langkah-langkahnya dibaca itu seperti apa sih? Nah, langkah-langkahnya dibaca itu hanya ada 3 Bapak Ibu. Pola sukses untuk menjalankan bisnis MB dengan sistem dibaca itu hanya ada 3. Yang pertama belanja, menggerakkan tujuannya belanja adalah menggerakkan bisnis dan menguatkan diri sebagai contoh dalam personal branding produk. Artinya ya ini bisnis, perhitungan bonusnya nanti dihitung dari omset penjualan yang terjadi, bukan dari pertama kali daftar, tapi dari omset setiap bulan. Yang kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah kita sering-sering mengadakan pertemuan, bisa berkumpul by Zoom, bisa online, bisa offline, bisa berdiskusi, bisa sharing, dan saling menularkan vibrasi. Artinya semangat, karena di bisnis ini bosnya kita tidak punya bos. Bosnya kita adalah impian kita. Bosnya kita adalah sesuatu yang ingin kita capai. Bosnya kita adalah semangat di diri kita. Sehingga seringkali kita tidak ada kontrolnya. Kalau kita jadi karyawan, kalau kita jadi istilahnya bekerja di kuadran kiri, mudah kontrolnya. Ada atasan, ada bos, ada kalau kita lagi kendur, lagi males, lalu ada yang mengingatkan. Kalau kita semangatnya lagi turun dan lain sebagainya, kita di training coach dan lain sebagainya. Di kita satu-satunya yang bisa menahan semangat, satu-satunya yang bisa mengingatkan adalah diri kita. Maka berkumpul, berdiskusi, sharing itu menjadi penting. Dan yang ketiga, kerjanya. Bisnis ini bisnis omset, Bapak Ibu. Bisnis omset, bukan MLM binary. Kita networking. Artinya kita dapat bonus bukan atas dasar orang join. Jadi join dengan harga sekian ratus, kemudian yang ngajak itu dapat bonus. Bukan. Tapi kita adalah bisnis seperti toko-toko di tetangga-tetangga kita. Hanya sistemnya aja yang kita. Jadi ibarat kata sebenarnya kita sama dengan toko-toko sebelahnya. Kalau ada pembelanjaan, ada omset terbentuk, maka di situ ada selisih harga yang didapat, ada yang tadi saya jelaskan, ada sharing profitnya. Kalau toko itu tidak ada yang belanja, kita mengumpulkan banyak orang, kita mengumpul, ngajak, mereferensikan kepada ribuan orang, tapi di situ tidak ada yang belanja ke produk kita, ya berarti kita tidak akan terbentuk omset. Kalau tidak terbentuk omset, maka tidak ada yang dibagi untuk menjadi bonus. Nah, itu. Maka kemudian kerjanya bagaimana? Yaitu kita membantu meningkatkan pelabuhan rezeki dan kecerdasan finansial banyak orang. Dengan cara seperti tadi. Ayo jadi prosumer. Oke, selanjutnya dari kita kupas nih dari 3 langkah itu. Yang pertama belanja produk, belanja di awal, kalau bisa belanja di awal bulan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Di MW ada sekitar 350 macam produk. Mulai produk yang terjangkau bagi kita kalangan menengah ke bawah, artinya harga yang lumayan murah, sampai harga yang jutaan, ada macam produk. Nah, tinggal kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Apalagi Bapak Ibu yang masih baru ini, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu yang punya kendala kesehatan bisa mencoba Nutrilite atau vitamin-vitamin. Mungkin yang tulangnya mulai keropos atau mungkin punya keluhan diabetes, punya keluhan bekerja keras tapi stamina-nya loyo atau sering sariawan atau dan sebagainya, Bapak Ibu bisa mencoba produk namanya Nutrilite. Itu ada sertifikat halalnya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang perempuan terutama senang make up, senang istilah berdandan, berias, itu kita ada produk-produk namanya artistik. Atau Bapak Ibu yang kemudian punya bisnis cuci mobil, punya bisnis cuci sepeda motor, atau Bapak Ibu sendiri punya sepeda motor, punya sepeda, punya apa dan lain sebagainya di rumah, bisa Bapak Ibu belanja produk automotive care, ada silicone glaze, ada car wash, atau Bapak Ibu. Nah, ini nih Bapak Ibu.
biasanya untuk langkah pertama kepada new IPO, langkah pertama untuk new PP itu biasanya rata-rata mencobanya body care MB, body care mulai dari sabun, lotion, terus kemudian pasta gigi. Saya pikir Bapak Ibu semua malam hari ini punya kebiasaan gosok gigi. Dan kita selama ini beli pasta gigi di toko sebelah tapi tidak dapat cashback. Cobalah beli produknya MW yang sangat berkualitas. Bagaimana kalau gigi yang sakit, gigi kropos, dengan insya Allah dengan pakai blister itu saya jamin itu tidak kambuh. Yang gigi ogak, sakit dan lain sebagainya, itu bisa. Atau yang mungkin kulitnya kering, terus dan lain sebagainya, body lotionnya dipakai. Dan atau Bapak Ibu yang punya aktivitas tinggi dan bau keringat, kita punya deodoran yang sangat luar biasa sekali. Itu deodorannya MW itu dipakai 2 hari sekali, itu masih sangat luar biasa untuk bisa menahan agar bau keringat tidak terlalu menyengat asam. Bapak Ibu yang keluaran di sana, Bapak Ibu teman-teman yang kerjaannya ojol atau dan sebagainya, bekerja keras dan sering bersinggungan dengan orang, jaga. Kita sering ngomong dengan orang, jaga bau mulutnya, jaga bau keringatnya. Itu Bapak Ibu. Kita juga punya kebutuhan dapur untuk ibu-ibu, untuk semisal sabun cuci piring, sabun cuci untuk baju, sabun atau sabun untuk ngepel dan lain sebagainya, kita ada Bapak Ibu. Dan rata-rata produknya MB itu konsentrat Bapak Ibu, harus diencerkan 10 sampai 20 kali. Konsentrat. Maka kemudian memang kelihatannya mahal, tapi itu awet. Karena harus pakai, kayak tadi saya cerita blister atau pasta gigi Bapak. Pasta gigi itu kalau di luar sana kita satu sikat itu harus full permukaannya dari ujung ke ujung. Tapi kalau pakai pasta giginya MW itu cukup sebesar biji jagung, di ujungnya saja itu sudah sangat cukup. Karena konsentrat Bapak Ibu. Harganya memang kelihatannya, kalau dilihat harganya memang mahal, tapi masa pakainya lama. Itu. Sehingga dengan seperti itu kita mengirit packaging, kita mengirit kemasan, untuk daripada kita memperbanyak packaging yang terbuang nantinya, biaya packaging lah kemudian kita wujudkan dalam bentuk bonus untuk bisa dibagi ke kita semua sebagai pengembangnya. Nah ini untuk untuk yang untuk make up atau untuk sesuatu untuk facial bagi anak-anak muda, terutama baik laki atau perempuan sebenarnya ini, tapi biasanya paling mayoritas yang telaten, yang telaten untuk bermake up itu anak-anak perempuan, itu bisa pakai ini Snap Skin. Itu skincare-nya MW ala Korea Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya anak-anak gadis, ini luar biasa. Produknya keren-keren, luar biasa Bapak Ibu. Bisa mencoba ini. Atau Bapak Ibu yang biasa konsumsi air galon banyak di rumah, itu bisa mencoba. Kita punya spring, air pencuci air penyaring air dari PDAM atau dari sumur, untuk kemudian masuk ke gelas dan siap minum Bapak Ibu. Itu luar biasa. Dan itu ada sertifikatnya internasional Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang biasa hidup dengan polusi, atau Bapak Ibu punya keluarga yang ada kendala dengan masalah pernafasan, udara kotor, kita punya penyaring udara yang luar biasa, atmosfer itu produk-produknya MW. Oke, saya tidak akan banyak membahas tentang macam-macam produk. Bapak Ibu bisa tanya di grup nantinya. Apalagi kalau Bapak Ibu yang masih baru, segera belanja Bapak Ibu, segera belanja. Dapat untuk bulan-bulan ini masih ada, kalau belanja ada dapat free katalog. Dengan ada katalog Bapak Ibu bisa belajar. Nah, tipsnya untuk memilih dalam belanja, yang pertama sesuai kebutuhan Bapak Ibu.
sesuai kebutuhan dulu, terutama yang sering kita butuhkan itu kebutuhan dapur, untuk cuci piring, untuk cuci baju, atau untuk kebutuhan kamar mandi, misal kayak lotion, terus atau kemudian sabun mandi, sampo. Itu yang pokok-pokok aja dulu untuk Bapak Ibu mencoba di awal-awal. Begitu join segera belanja. Dan ada garansi kepuasan Bapak Ibu. Bapak Ibu bila belanja terus kemudian eh, belum kurang dari belum lebih dari separuh pakainya, terus kemudian Bapak Ibu merasa nggak puas, itu Bapak Ibu bisa kembalikan dan diganti voucher senilai produk itu. Bapak Ibu bisa mencoba produk yang itu Bapak Ibu garansi kepuasannya. Atau bahkan kalau Bapak Ibu yang dekat dengan edisi ini, kalau saya secara pribadi tipsnya coba meskipun Bapak Ibu beli odol pakai 1 kali 2 kali, coba langsung ke edisinya minta ganti yang lain. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu itu cocok dengan pasta Kinla, Bapak coba aja. Bener enggak sih MB punya garansi 100% kepuasan? Mungkin di luar sana ada Bapak Ibu perusahaan yang kemudian kalau ada tidak cocoknya dikembalikan dan digaransi. Tapi di MB beda. Kalau di MB tidak perlu ditanya. Garansi kepuasan plus senyum istilahnya. Nah, di sana biasa di luar acara oke kita pakai kalau kita komplain bisa diganti tapi dengan agak bersungut-sungut itu biasanya ya kan di MB tidak. Yang kedua, tips yang kedua itu pilih produk yang paling potensi untuk di-share untuk lingkungan kita, Bapak Ibu. Nah, ini kan nantinya kita akan butuh omset untuk bagaimana kita mengajak teman, relasi juga untuk belanja ke MB. Maka kemudian tips yang kedua, pilihlah produk yang bisa untuk di-share di lingkungan. Maksudnya gini, mungkin kalau Bapak Ibu biasanya jualan kaki lima atau malam-malam sering atau jualan makanan, misal sering butuh untuk mencuci piring, coba beli LOC Bapak Ibu. Biasanya kan teman-teman tetangga punya teman-teman yang juga penjual itu. Nanti kalau kualitasnya tahu, bagaimana Ibu punya pengalaman pakai produknya MB untuk cuci piringnya, betapa iritnya itu, betapa kesetnya, dan tidak berisiko bau. Kalau kita yang pakai dengan sabun yang lain, nanti bisa share ke teman, aku punya sabun bagus nih, ini, dan lain sebagainya. Atau kalau Bapak Ibu yang biasanya teman-teman kantoran nih, teman kantoran apa bu guru atau dan lain sebagainya, coba beli body lotionnya. Beli body lotionnya Bapak Ibu pakai, terus kemudian Bapak Ibu taruh di meja. Kalau ada teman-teman main ke meja, coba, aku punya body lotion, silahkan coba ini, keren kok. Apa itu? Nah, pakai aja lah dulu, coba. Nanti kalau ada teman kita yang cocok dengan produk itu yang sangat berkualitas, nanti belanja nitip ke ibu, nitip ke bapaknya, nitip ke masnya, itu kita dapat profit Bapak Ibu. Itu cara kita untuk dapat omset. Tips yang ketiga, manfaatkan di awal bulan selalu ada amagram atau katalog. Jadi di awal bulan ada katalog, segera ada katalog online dalam bentuk amagram, langsung di tanggal 1, tanggal 2 itu bisa dicek. Misalnya di situ akan ada bulan ini akan promosi produk-produk apa, bulan ini akan ada sesuatu yang menarik apa. Itu tipsnya untuk belajar amagram. Tips yang terakhir, segera belanja. Jadi Bapak Ibu jangan menunggu sampai masa keanggotaannya 2-3 bulan. Kalau Bapak Ibu bulan ini sudah join, terutama yang IPO, segera belanja dan dari sana Bapak Ibu akan ada program-program yang menarik. Salah satunya adalah program katalog free. Ada katalog free. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masa 100 harinya sudah habis, nanti kalau beli katalog nanti kalau butuh katalog harus beli. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contohnya aja, saya tidak akan membahas di sini, di grup-grup sudah sering dibahas fakta hemat produk MB yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu. Nah, obat kumur kalau merek L di sebelah itu harganya kurang lebih 23.000. Di kita hampir 140.000 Bapak Ibu. Tapi di kita hanya satu kumur, satu air kita harus pengenceran tadi, 1,4 gelas
satu semprot 1 sampai 2 kali semprot. Itu bisa untuk kumur. Satu botol kecil ini sekitarnya kurang lebihnya 500 semprotan. Nanti ketemu per kumurnya Rp276. Kalau kita pakai yang sebelah merek L biasanya kita kumurnya harus satu tutup gede itu tanpa pengenceran. Dan itu jatuhnya mahal. Begitu juga deodoran. Deodoran kalau merek di sebelah harganya murah sekitar 21 ribu, di kita mahal sekitar 90 ribuan. Tapi di kita bisa sampai 7 sampai 12 bulan Bapak Ibu. Karena satu kali pakai sudah dan bisa untuk 2 hari. Kalau di sebelah biasanya pakai terus umur seminggu biasanya udah kering karena terlalu banyak alkoholnya. Nah, itu Ibu. Begitu juga deterjen. Deterjen kalau di yang 3 kiloan di sebelah biasanya 120 sampai 140, di kita sampai 300. Tetapi di kita mudah, di kita cuma satu centungnya itu dimasukkan ke ember, terus kemudian kalau yang tidak pakai mesin cuci, terus kemudian baju dimasukkan di situ, direndam, dibiarkan sebentar 5 sampai 10 menit, habis itu ditiriskan, terus dibilas dan air. Dan karena ini produknya produk dari bahan organik, airnya bekas rendaman itu tadi sangat bagus untuk siram-siram tanaman. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang senang bercocok tanam di lingkungan ini sangat keren ini. Jadi jatuhnya kalau kita berhitung per hari pemakaian, nah jadinya kita lebih ngirit loh Ibu. Karena tapi memang kita terbiasa mahal itu karena dilihat angka yang harus kita beli, tapi kita tidak bisa pakai. Prinsipnya Bapak Ibu, ibu-ibu terutama biasanya di dapur itu setiap hari harus butuh kecap 1 saset. Setiap hari beli 1 saset. 1 saset harga 1.100 bahkan 2.000. Setiap hari masak, tiap pagi kita ke warung beli kecap 2.000 tiap hari. 1 bulan berapa? Taruhlah tidak setiap hari butuh kecap, 2 hari sekali butuh kecap sekitar 20.000, 25.000. Tetapi kalau kita mau beli agak mahal, kelihatannya mahal, 10.000, 15.000, kecapnya gede itu, 10.000, 15.000, itu Bapak Ibu, CC-nya lebih gede, dapatnya lebih gede, harganya lebih murah. Tapi karena itu tercantum, kalau beli kecap tuh 15.000, kayaknya mahal, murah yang 2.000, tapi setiap hari beli. Belum lagi kalau ke warung ngajak anaknya, jajannya juga. Belum lagi kalau ketahuan suaminya, ke warung titip-titip rokok, itu jadinya belanjanya mahal. Itulah Bu. Oke, sekarang kita bahas cara mendapatkan keuntungannya di bisnis MB, Pak Ibu ya. Ini yang pertama ada banyak sekali macam bonusnya, Bu. Ya, kalau Bapak Ibu tadi sharing ke teman-teman langsung produk yang dipakai, terus kemudian ada yang tanya mau beli, itu kita ada selisih keuntungannya sekitar 5-20% keuntungan eceran. Tinggal menunjukkan katalog, ini loh harganya sekian. Terus Bapak Ibu belanjakan, ada selisih harganya. Atau Bapak Ibu ada bonus performance, istilahnya Bapak Ibu kalau kemudian omset bulanan mengajak banyak orang, omset bulanannya berapa, terus kemudian dari situ akan ada bonus namanya bonus performance. Nanti lain waktu di sesi berikutnya akan kita jelaskan bonus-bonus lebih detail. Malam hari ini saya hanya ingin menunjukkan bahwasanya di MB ada banyak sekali macam bonusnya. Terus kemudian kalau Bapak Ibu omsetnya lebih dari 150 juta, sudah punya tim besar, terus omsetnya lebih dari 150 juta, Bapak Ibu mau ada bonus tambahan, namanya bonus lobby. Terus kemudian kalau Bapak Ibu juga membantu membangun timnya juga akan tumbuh besar. Bapak Ibu dari timnya yang di bawah, nanti saya kasih gambaran, itu setiap omset mereka kita juga dapat fee sekitar 1%. Nah, kalau kita merekrut orang, kalau kita ngajak merekomendasikan orang itu jadi namanya dari frontline kita atau jadi cabang kita, terus kemudian orang itu juga mengembangkan bisnisnya. Terus orang itu terbentuk omset, kita akan dapat royalti 6% dari omsetnya orang yang telah kita kenalkan ini, Bapak Ibu. Kita tidak hanya jualan, tapi juga membangun bisnis.
bisnis ini orang itu kita rekrut, terus kemudian orang itu kita bina, kita ajari, terus kemudian orang itu tumbuh, terus kemudian punya omset besar, kita dapat bonus namanya bonus kepemimpinan. Kalau Bapak Ibu kerja punya catering, Bapak Ibu punya bengkel, punya las, terus kemudian merekrut karyawan, Bapak Ibu ajari sampai pinter dan lain sebagainya. Kalau sudah pinter apa yang terjadi? Mereka akan keluar dari pekerjaan kita dan menjadi pesaing kita. Di bisnis MB, semakin kita membantu tim kita untuk besar, semakin membantu tim kita untuk kemudian sukses, kita juga akan kecipratan royaltinya. Semakin pada nantinya kalau mereka sudah bisa pintar-pintar, kita pasif income. Bisnis kita dijaga oleh orang-orang pintar dengan ketentuan hitungan yang berlaku. Kalau kemudian Bapak Ibu yang jadi TKW atau ke luar negeri, atau Bapak Ibu yang kebetulan jadi duta, atau kemudian Bapak Ibu jadi apa itu istilahnya yang kerja di luar negeri, Bapak Ibu ketemu di sana pengembangan bisnis kami, bisa Bapak Ibu bisa dapat bonus namanya bonus internasional atau faktor industri. Tapi malam hari ini kita tidak bahas. Selain bonus bulanan, selain bonus harian, kalau kita jual namanya bonus eceran, terus kemudian kita dapat bonus performance. Itu bonus-bonus yang kategori bonus bulanan. Setiap tahun kita juga akan diberi bonus. Kalau kita sudah bisnisnya besar, bonusnya bonus emerald, kayak saya bonus emerald, terus ada bonus diamond, ada bonusnya itu ada bonus setiap tahun. Alhamdulillah kemarin ada beberapa teman yang bonus tahunnya bisa untuk beli Rocky, mobil Rocky, Daihatsu Rocky kuning, ada yang kemudian bisa untuk umroh, ada yang kemudian bisa untuk beli tanah dan sebagainya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Yang selanjutnya ini ada program beberapa tahun yang jalan namanya bonus Core Plus. Bonus Core Plus itu orang-orang yang kemudian biasa belanja ke kita. Terus daripada kita terus-terusan melayani mereka kita kenalkan sistem dan mereka belanja langsung ke MB, itu akan ada bonusnya juga. Selain itu, selain bonus-bonus tadi, kita ada bonus trip atau bonus traveling, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah nanti namanya platinum atau omsetnya sudah besar, bonus platinum itu tiap tahun kita ke luar negeri. Yang terakhir kemarin ke Sydney. Yang ini yang Desember nanti akan ke Hawaii, Bapak Ibu. Dengan pelayanan luar biasa. Nanti di lain waktu akan saya share pengalaman-pengalaman saya dijamu oleh MB traveling. Untuk malam hari ini sekedar pengenalan aja karena masih ada banyak slide yang harus kita bahas. Tadi salah satu bonusnya itu bonus performance Bapak Ibu. Setiap produk MB ada nilai poin value-nya. Itu Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu baik secara individu atau kolektif tim setiap bulan akan dihitung omsetnya. Kalau omsetnya itu nanti kurang lebihnya 3,5 juta, Bapak Ibu mulai bisa dapat bonus 3%. Kalau kemudian ada batas-batasnya, jadi kayak toko biasa, kalau Bapak Ibu beli 1 dus akan ada bonusnya. Kalau Bapak Ibu punya cuma beli setengah dus nggak dapat. Atau Bapak Ibu berkongsi dengan teman-temannya membangun tim. Setiap bulan belanja di situ, lah omsetnya dari Bapak Ibu timnya seluruh timnya akan dihitung. Kalau kemudian 1 bulannya 3,5 juta, kalau kemudian nanti omsetnya sekitar 20 juta, ada bonusnya kita dapat bonus sekitar 9%. Kalau kemudian bonus kita omset yang kita bangun bersama tim besar ada 40-an juta, kita akan dapat bonus 12%. Kalau kemudian 65 juta yang dibangun kita dengan tim-tim tadi, atau yang kemudian yang berikutnya kalau 11 juta kita akan dapat bonus 18%. Nah, kalau kemudian kita sudah kurang lebihnya 150 sampai 160 juta, itu kita disebut silver producer, Bapak. Kita akan dapat bonusnya 21% dengan nilai kurang lebihnya 15 sampai 25 juta. Itu akan ada hitung-hitungannya tersendiri. Yang jelas Bapak Ibu para kemarin punya gambaran. Jadi
kita seperti toko atau seperti mart atau di mall, hypermart dan lain sebagainya seperti itu Bapak Ibu. Kita mendatangkan pelanggan, kita mendatangkan pembeli ke toko itu di akhir bulan kita hitung. Oh, omsetnya Pak Husin beserta tim-timnya yang direkomendasikan berapa? Oh, sekian. Ketika sudah dihitung sekian, oh, omsetnya Pak Husin beserta timnya itu sekarang total ada sekian juta. Terus kemudian nanti tanggal 10 dihitung dari Pak Housin-nya kebagian berapa, tim-timnya paling berapa. Nanti itu akan tanggal 14, tanggal 13, tanggal 14 ditransfer terus. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya ada di web Bapak Ibu, bukan dihitung manual. Nanti hitung manual bisa salah nanti. Ada webnya. Jadi Bapak Ibu, gambarannya gini, prinsipnya melebar dan ke dalam. Artinya kita merekrut orang dan membantu tim kita untuk juga bisa merekrut orang. Cara merekrutnya bagaimana? Cara merekrutnya nanti kita ajari. Bapak Ibu tinggal merekomendasikan nomor-nomor WA yang ada di HP Bapak Ibu untuk diundang di kelas kita. Seperti aja dulu prosesnya Bapak Ibu masuk ke sini. Diundang ke kelas bimbingan, terus kemudian di closing bersama-sama di sistem di kelas WA. Dan bisnis ini sangat adil Bapak Ibu. Sangat adilnya artinya apa? Bonus yang besar adalah mereka yang bekerja keras dan sukses membangun timnya. Ini kita lihat. Yang saya kasih tanda merah ini, itu di atasnya cuma satu, terus kemudian punya si B punya A punya 3 tim semisal. Terus kemudian si B tidak mengembangkan lagi selain 1 kaki. Maka kemudian bonusnya tentunya akan jauh lebih besar si A daripada si B. Terus sebelah kanan sudah ada hitung-hitungannya. Mungkin malam hari ini tidak perlu saya jelaskan sedikit saja, tapi sebagai konsep mengerti saja Bapak Ibu bahwasanya bisnis ini adil. Bukan siapa yang duluan join, tapi siapa yang berhasil mengajak merekomendasikan ke teman-temannya yang paling banyak dan membantu teman-temannya yang direkomendasikan untuk juga tumbuh, maka beliau punya omset yang besar dan punya bonus yang jauh lebih besar daripada orang yang ngajak dulunya. Itu prinsip kerjanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah besar kayak saya di Emerald, terus kemudian punya banyak tim, ini Bapak Ibu ada yang nyalip, ada Emerald, terus kemudian masih 1, terus kemudian di bawahnya udah besar 21%, atau si B dan si A tadi di bawahnya disalip E 21%. Siapa yang bekerja keras dan membangun timnya yang luar biasa, maka dia akan dapat bonus yang paling besar. Itu prinsip kerjanya Bapak Ibu. Jadi bisnis ini bukan bisnis piramida. Siapapun jauh punya potensi penghasilan lebih cepat. Kita memang bekerjanya lebih keras, lebih cerdas. Itu Bapak Ibu. Korpus, malam hari ini saya tidak akan membahas korpus. Nanti di minggu depan kita bahas korpus untuk para IPO yang sudah paham tentang konsep bisnis. Nah, bulan ini ada promo Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa bulan ini yang belanja Nutrilite yang belanja golongan Nutrilite itu bisa tebus murah apa itu namanya? Bisa tebus murah. Ini koper ini koper kabin. Ini kalau beli di luaran sana sekitar 1.200.000-an, di MB bisa tebus murah sekitar 400. Mungkin Bapak Ibu belum pengen atau enggak punya gambaran mau diapain beli koper. Mungkin Bapak Ibu nanti punya putra-putra yang sebentar lagi kuliah, atau punya putri-putri yang sebentar lagi pengen traveling dan lain sebagainya, atau nantinya Bapak Ibu rencana beli sekarang, targetnya nanti sukses di bisnis ini, bisa SP, bisa mengumpulkan bonus yang bisa mengumpulkan tim yang besar, nanti Bapak Ibu dapat bonus trip ke luar negeri, koper sudah ada. Dan salah satu Bapak Ibu yang paham biasanya tentang program pembayaran pay letter Indodana, ini sekedar informasi saja, nanti kita akan ada belanja dengan cara bayarnya pakai Indodana. Teknik-tekniknya nanti akan ada training lebih lanjut dari MW langsung yang kita akan ikuti. Hari ini malam hari ini saya hanya share informasi. Dan untuk dan ini produk yang paling yang terbaru dari MW tentang PhytoBed, yaitu menjelang hari
menjelang puasa Ramadan bagi Bapak Ibu yang Muslim terutama, seringkali yang biasa makan besar kayak saya itu biasanya kalau untuk tahan lapar biasanya agak bingung pilih-pilih makanan yang kemudian punya serat tinggi, punya protein tinggi lah. Ini kita 2 bulan ini ada launching produk namanya Pitobet. Ini ada sertifikat halalnya, ini punya kadar protein yang tinggi, punya kadar serat yang sangat tinggi sekali sehingga sangat membantu untuk kita menjaga agar puasa tidak lapar. Atau bahkan Bapak Ibu yang punya putra putri lagi belajar puasa nih Ramadan ini, produk ini bisa dicoba Bapak Ibu, bisa coba. Rendah kalori, jadi nggak sama bikin gemuk. Dan kemudian program yang berikutnya tentang produk itu nanti atmosfer atau esprit bisa dicicil. Nah, ini nanti bisa diikuti trainingnya, biasanya akan disampaikan oleh MW setiap sore-sore sekitar jam 4 itu selalu akan ada. Jadi Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang punya yayasan, Bapak Ibu yang kebutuhan tinggi untuk air minum, saya sarankan untuk belajar mengenal esprit. Itu ketemunya nanti jauh lebih mirip. Jauh lebih mirip. Saya tidak sampaikan malam hari ini hitung-hitungannya, tapi yang jelas kalau esprit, terutama Bapak Ibu yang punya yayasan atau yang punya pondok pesantren atau yang biasa kebutuhan air minum tinggi, itu pertimbangan untuk beli esprit. Selanjutnya langkah kedua dari 3 langkah sistem berbaca, yang kedua adalah pertemuan. Pertemuan tidak akan saya bahas lebih dalam karena tadi sudah saya kasih gambaran arti penting untuk mengapa sih harus ada pertemuan. Karena pertemuan itu sebagai pendorong perbuatan. Pertemuan kayak malam hari ini sehingga Bapak Ibu yang kemudian kemarin masih belum paham atau malam hari ini juga masih belum paham, nanti bisa tanya lagi ke upline-nya, ke sponsornya, yang ngajak Bapak Ibu ke pertemuan ini, yang ngajak Bapak Ibu bisnis ini. Nah, dari pertemuan itu bisa untuk menggerakkan, untuk berbuat. Selama ini kita punya cita-cita, punya keinginan, punya gambaran, punya kepinginan, tapi bagaimana cara bergeraknya masih bingung. Atau kalau kita pertemuan itu biasanya untuk mendampingi kita agar mengarah pada perbuatan yang ibarat kita naik kereta itu tetap ada di relnya. Karena kadang-kadang karena kita sistemnya online, saling berjauhan, tidak punya tetangga, punya sesama dengan bisnis, seringkali kita melakukannya dengan cara turun keliru dan lain sebagainya. Itu biasa Bapak Ibu. Dengan adanya pertemuan kita bisa sharing, bisa tukar vibrasi dan meyakinkan alam bawah sadar kita memang harusnya kita memang benar-benar serius untuk sukses di bisnis ini. Itu Bapak Ibu langkah kedua, selanjutnya langkah ketiga yaitu kerjanya membangun aset jaringan. Kerja membangun jaringan aset dengan cara membantu meningkatkan pelabuhan rezeki dan kecerdasan finansial banyak orang. Malam hari ini untuk kelas saya terutama yang malam hari ini dari kelompoknya Pak Rohmat atau dari timnya Bu Listiandari atau Pak Armaji mungkin akan berbeda. Tapi di saya untuk kelas bimbingannya nanti Bapak Ibu yang sudah baru join itu kelas-kelas bimbingannya kalau baru join IBO atau pelanggan prioritas Bapak Ibu akan masuk namanya kelas FCA Academy. Dan kemudian kalau Bapak Ibu di FCA Academy kemudian sudah belanja, Bapak Ibu akan masuk di kelas belanja. Kelas belanjanya tergantung kalau Bapak Ibu belanjanya kurang dari 750, Bapak Ibu masuk kelas namanya kelas reguler. Itu kita hanya untuk mengklasifikasikan aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belanjanya lebih dari 750, artinya belanjanya Bapak Ibu free ongkir, Bapak Ibu bisa masuk kelas Bronze Achiever. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah tumbuh, berkembang, terus kemudian bisa melewati tahap pertama, punya PIN 3%, dapat bonus 3%, nanti Bapak Ibu kita masukkan di grup namanya Leader FCA Academy. Karena di situ otomatis kalau Bapak Ibu sudah 3%, Bapak Ibu artinya sudah punya banyak tim. Di situ di grup itu kita fokus belajar bagaimana
menggerakkan tim, bagaimana menumbuhkan tim, bagaimana menjadi calon-calon pemimpin, bagaimana caranya nanti mengelola bisnis yang besar. Itu kelas kita namanya Leader RJA Academy. Nah, kemudian dari kelas 1, 2, 3 tadi, kelas FCA, kelas belanja, kelas FCA, itu kita ada kelas-kelas namanya untuk kelas menjaring prospek. Kelas kita ada 2 macam. Kelas yang pertama namanya SMS untuk di saya, kalau di Pak Romat namanya PPS, kalau di Pak Armasi MKD. Nah, dan kelas yang saya pimpin sendiri itu namanya kelas UMR. Ini protapnya Bapak Ibu. Kita memasukkan prospek, masuk ke kelas bimbingan, kemudian di sana kita kasih materi untuk membangun diri-dirinya sambil mendengarkan ATPS, diberi materi cerdas finansial, pelaporan rezeki dan sebagainya. Kemudian ada yang kemudian langsung join atau kemudian kelas lanjutan, namanya kelas lanjutan juga masing-masing, dan kemudian di presentasi MB. Dari presentasi MB kemudian ada yang join. Dari yang join kemudian diajak melakukan 3 langkah. Dari 3 langkah itu kemudian diajak untuk membuat grup bimbingan. Itu perputarannya Bapak Ibu. Cara berkembangnya di bisnis. Nah, ketika kemudian Bapak Ibu menjadi EPO, langkah yang pertama kemudian setelah belanja kemudian kita harus apa? Mengumpulkan daftar nama Bapak Ibu. Kumpulkan daftar nama orang-orang yang sudah ada di HP ataupun yang belum ada di HP. Yang artinya sebenarnya kita punya teman, punya saudara, punya kenalan. Sebelum mereka punya WA, tapi belum kita simpan, itu didaftar, dimasukkan. Terus kemudian selain itu untuk mengantisipasi kita juga harus nambah kenalan-kenalan, mungkin mengingat teman-teman TK-nya dulu, mengingat teman-teman SD-nya dulu, yang selama ini kita nggak peduli, sekarang kita care beberapa. Apalagi biasanya Ramadan itu hari raya, biasanya ada acara reuni dan sebagainya. Kalau selama ini kita tidak peduli lah, karena kita punya kepentingan, punya bisnis, kita peduli. Yuk, kita adakan reuni, yuk, dan sebagainya. Dan ketika dulu kita ketemu teman-teman lama, nggak care, nggak perhatian, sekarang kita ada bisnis, maka kemudian mulailah care, tanyalah nomor WA-nya, tanyalah kabarnya, domisilinya, dan sebagainya. Dari daftaran nama itu kemudian diundang ke kelas SMS atau BNR. Undangan, cara undangnya, tanya ke akun pendampingnya, ke sponsornya, tanya. Nah, selama di BNR silahkan dijapri, terus kemudian dari kelas SMS ini kemudian dipilah siapa yang sudah serius mendengarkan ATPS atau sudah siapa yang serius untuk mendengarkan materi. Jika belum serius, belum sempat belajar, mereka bisa diulang lagi kelas SMS-nya. Tapi jika mereka sudah serius mendengarkan ATPS, sudah belajar, maka bisa kita undang ke kelas abu presentasi. Tidak tahu kalau di kelasnya Pak Rohmat namanya apa, presentasi bisnis atau pra bisnis. Nah, dari presentasi bisnis ini kemudian ada yang join, kemudian ada yang belum join. Nah, yang join kemudian kita ajari untuk mengundang, terus kemudian muter lagi yang join kita ajari daftar nama, mengundang dan sebagainya. Yang belum join tetap di grup, sesekali kita tawari untuk jadi PP atau kita tawari atau kita share untuk produk-produknya. Siapa tahu mereka tidak mau di bisnisnya, tapi butuh produknya. Itu Bapak, kalau yang sudah join, prosesnya di follow up dan diajari 3 langkah tadi. Terus kemudian didampingi, terus kemudian dikenalkan dengan bank datanya, data-data kita yang ada di Telegram, pelan-pelan, jangan langsung dikopaskan, nanti bingung, pelan-pelan saja didampingi. Yang kemudian ajak join komunikasi secara intens, apa kendalanya, apa masalahnya, butuh solusi apa. Kalau Bapak Ibu bisa bantu langsung. Kalau Bapak Ibu tidak bisa bantu, bisa di-share di FCA Academy. Terus kemudian yang tidak join, itu jangan menyerah Bapak Ibu. Bisa dipulwa ulang atau dipresentasi ulang, bisa di-share-share di saya video sukses yang latar belakangnya hampir sama, atau sering-sering di-share testimoni produk. Itu.
teknis caranya yaitu Bapak Ibu mengundang calon mitra kita ke kelas bimbingan dasar. Kemudian siapkan prospek, nanti biasanya kelas akan dibuat oleh upline sponsornya Bapak Ibu di WA Kebi, WA kelas bimbingan. Terus Bapak Ibu tugasnya mengundang prospek, kemudian memasukkan ke kelas itu. Nah, untuk orang-orang yang dimasukkan kelas itu, saya sarankan Bapak Ibu mintalah izin. Izin dulu Bapak Ibu, jangan langsung diculik, dimasukkan. Nanti malah ramai di grup, kasihan. Kalau ramai di grup, akhirnya ada banyak yang kecewa, dan kayaknya kita tidak beretitude sama sekali, nah, nanti malah grupnya buyar. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengumpulkan daftar nama, nomor WA, ketika kemudian nomor WA kita cuma 100, atau 200, atau masih kurang, dan lain sebagainya. Nah, daftar nama kita gali bisa dari daftar nama yang kita kenal tadi sudah saya sebutkan. Kan Bapak Ibu ingat-ingat dulu teman-teman sekolahnya, teman TK, teman SD, teman SMP, SMA, teman pesantren, teman di gereja, teman di pengajian, teman arisan, dan sebagainya. Nah, selama ini kita hanya tahu face-nya, mungkin tidak kita catat, silahkan dicatat. Yang selanjutnya, mungkin Bapak Ibu kalau ingin mencari ke grup WA bisa searching di Google. Google tulis, kalau Bapak Ibu ASN itu bisa ditulis grup ASN Kota Surabaya, grup ASN Kota Sidoarjo, itu biasanya akan muncul grup WA aktif ASN Kota, yang akan muncul grup atau profesi-profesi Bapak Ibu atau hobi-hobi grup mancing Kota Surabaya, itu biasanya ada. Kalau di Facebook, Bapak Ibu masuk ke grup-grup, mulai di grup-grup yang ada di desanya Bapak Ibu, grup-grup yang ada di desa tetangga Bapak Ibu, grup-grup yang di kecamatan Bapak Ibu, grup-grup kabupaten Bapak Ibu, grup apa aja. Mulai grup yang serius, yang tidak serius, grup guyon, dan sebagainya. Itu biasanya setiap desa akan punya grup-grup. Bapak Ibu bisa masuk ke sana, terus kemudian cari kenalan di sana, atau posting status, atau posting yang ada like komennya. Itu Bapak Ibu. Nah, strategi cepat freedom. Kalau ingin freedom, Bapak Ibu jangan fokus hanya untuk mencari diri sendiri melebar terus. Tapi ketika sudah dapat new IBO, bantulah semaksimal new IBO timnya Bapak Ibu itu untuk bisa melakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan. Jangan kemudian kita sudah sibuk-sibuk cari orang, undang, begitu masuk grup, kita hanya menunggu mereka belanja, menunggu mereka tanya. Kita yang harus aktif tanya. Kita yang harus aktif mengarahkan. Jangan menunggu mereka yang minta kita. Ini Bapak Ibu, materi malam hari ini panjang sekali Bapak Ibu. Mohon maaf, nanti ada yang akan kami share. Mungkin akan saya sampaikan lebih cepat lagi. Ini teknis soft selling, bentuk contoh-contoh kata-katanya Bapak Ibu. Ini tidak akan saya bahas, nanti saya share di grup, nanti tinggal kopas. Nanti agar bagaimana kita di grup itu dikenal dulu dengan orang, mungkin mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, dan sebagainya. Setiap hari beri pesan yang unik. Terus kemudian langsung diajak kenalan, jangan langsung masuk langsung ajak kenalan gitu. Jadi di grup itu cobalah kenali grup dulu, cobalah eksis dulu, baru kemudian satu persatu diajak kenalan. Contoh perkenalan, selamat pagi, saya Dr. Siti Setiawati, kita berada dalam satu grup, di grup Perinas. Sebenarnya ini grup apa ya? Kayaknya tanya gitu. Terus kemudian nanti dari dialog-dialog itulah yang kemudian akan membantu Bapak Ibu. Contoh ini teknis, ini hal-hal yang sekarang ini perkenalan ini nanti bisa dikopas Bapak Ibu di grup. Bagi yang IBO, yang paling penting Bapak Ibu dalam perkenalan itu Bapak Ibu usahakan untuk tanya tentang kaitannya family, tentang pekerjaannya, tentang hal-hal yang disenangi atau hobinya. Itu jangan hanya tanya-tanya yang formalitas saja. Jadi untuk saat prospecting awal-awal, saat kenalan-kenalan, itu jangan langsung undang ke kelas. Begitu kenalan, saya nama saya Fauzi Nabil Aslori, saya dari grup ini, saya bermaksud mengundang.
Mohon maaf, kenalkan saya Pak Junaidi Lastori, bolehkah kita saling kenalan, saling minta nomor. Setelah itu aja dulu cari yang respon, baru habis itu berapa saat kemudian, beberapa hari kemudian baru kita undang. Jangan langsung hari itu juga diundang, biasanya langsung nolak. Nah, untuk program hari ini Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang YBO nih, yang YBO UTP, kalau Bapak Ibu bulan ini bisa langsung belanja, Bapak Ibu akan dapat kupon sebesar 25.000 Bapak Ibu. Tapi ini Bapak Ibu yang baru join tahun Februari, Maret, itu ada program. Kalau Bapak Ibu belanja, nanti akan dapat kupon. Dan bagi Bapak Ibu yang abo, yang IBO, itu bisa dapat gratis esensial vitamin Sigmas atau masker. Bapak Ibu yang langsung belanja, yang IBO, dan bulan ini akan dapat bonus masker. Dan Bapak Ibu, yang ini untuk semua, Bapak Ibu baik IBO maupun IBO lama, jika Bapak Ibu sukses setiap bulan bisa mensponsori 2 IBO baru dan langsung belanja di bulan itu, minimal 25.000 PV atau sekitar 250.000, Bapak Ibu yang mensponsori akan dapat bonus juga kupon. Kalau 1 set atau 2 IBO baru dalam bulan itu akan dapat kupon 100.000. Kalau Bapak Ibu bisa mensponsori 4 orang dalam 1 bulan, kemudian mereka langsung belanja, Bapak Ibu akan dapat kupon. Dan jika selama 3 bulan berturut-turut Bapak Ibu goal set atau setiap bulan sekarang mensponsori goal 1 set, bulan depan sponsori 1 set, bulan depannya lagi sponsori 1 set, Bapak Ibu kalau 3 bulan berturut-turut, Bapak Ibu akan dapat Nutrilite Idefan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dapat Nutrilite Idefan. Kalau ini kejar Bapak Ibu, kalau ada program kayak ini kejar Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dapat murahnya, dapat bonus produk, dan bisnisnya Bapak Ibu cepat tumbuh besar, dan nanti akan bonusnya juga akan cepat tumbuh besar. Manfaatkan program ini, setiap minggu undanglah banyak orang, jangan cukup hanya 5 orang, 10 orang. Kalau bisa per minggu itu kumpulin sekitar 25 orang, 30 orang, seperti itu yang masih muda, yang sudah nganggur atau nggak punya pekerjaan, per minggu bisa sampai 100, nggak masalah, 200 nggak masalah. Kalau Bapak Ibu yang masih sibuk, masih bekerja, bisa paling enggak bisa 10, 15 per minggu untuk mencari nomor WA yang bisa dihubungi untuk diajak ke kelas bimbingan. Ini Bapak Ibu strateginya. Kalau Bapak Ibu minimal bisa ngajak orang tiap 3 saja. Sekali Bapak Ibu ngajak 3 orang saja untuk diduplikasi untuk ikut bisnis ini, kemudian Bapak Ibu mengajari 3 orang itu untuk juga bisa ngajak 3 orang. Ini contoh Bapak Ibu ya. Untuk juga ngajak 3 orang, Bapak Ibu akan cepat sukses. Ini contoh, ini bukan pembatasan Bapak Ibu harus istilahnya kok hanya 3, enggak. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Tapi malam hari ini saya kasih contoh bagaimana kalau Bapak Ibu bisa mengajak 3 dan bisa menduplikasikan 3 itu juga tumbuh 3. Dengan 3 itu aja Bapak Ibu akan dapat yang sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ini kita lihat di teman-teman. Bapak Ibu bulan ini 1 sendirian, terus kemudian Bapak Ibu kemudian belanja 750, terus kemudian Bapak Ibu belanja juga diatur ada familinya untuk jadi pelanggan, nanti Bapak Ibu bisa dapat bonus 75.000 untuk menjadi pelanggan prioritas. Atau Bapak Ibu belanjanya 250, terus kemudian Bapak Ibu langsung merekomendasikan ibunya, mbahnya, atau Pak Leknya yang kaya untuk belanja produk karena mereka dan sebagainya 500 dan sebagainya, nanti akan dapat bonus.
bulan ini. Bulan kedua atau bulan ini atau bulan depan bisa Bapak Ibu mensponsori 3 orang. Dan tiga-tiganya masing-masingnya belanja 750.000. Ini angka ini untuk mempermudah menghitung aja Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh angka 750 ini contoh untuk mempermudahkan saya menghitung. Nah, Ibu bisa belanja kurang atau bahkan bisa belanja lebih, bisa 1.300.000 nanti, terus kemudian bisa tebus murah koper atau belanja karena Bapak Ibu keluarga besar. Kayak saya per bulan belanjanya kurang lebih itu 3 juta sampai 4 juta karena untuk kesehatan nutrisinya ibu saya, mertua saya, terus mbah saya, bule saya, semuanya itu jadi per bulan kurang lebihnya segitu. Kalau dulu ya belanjanya sedikit-sedikit. Tapi karena sekarang alhamdulillah omsetnya sudah besar, bonus saya besar, per bulan itu bisa belanja untuk memenuhi keluarga besar, memenuhi kebutuhan keluarga besar. Ini bulan kedua. Bulan ketiga, Bapak Ibu. Bulan ketiga, masing-masing 3 orang yang kita sponsori tadi bisa mensponsori 3, berarti tambah 9. Dari 9 itu ditambah kita yang bulan pertama 4, berarti ada 13. Kemudian kalau masing-masing belanja 750, ada omset sekitar 100 juta. Ini angkanya nggak pas juga ya, kita hanya untuk mempermudah aja. Nah, di bulan ketiga dengan level 6% kita sudah bisa dapat bonus 500.000. Nah, di bulan keempat dari 9 orang ini masing-masing bisa mensponsori 3. Dari bulan sebelumnya ada 13 orang ditambahkan jadi 40. Dari 40 itu belanja 750 sampai 1 juta, akhirnya ada bonus sekitar 12, ada 40 juta. Dari 40 juta kita dapat bonus 12%. Dari 12% ini nilainya adalah 4 juta. Di bulan 4 kita sudah hitungannya sudah dapat luar biasa. Nah, bulan kelima dari 27 orang itu masing-masing mensponsori 3, tambah yang sebelumnya 40, ada 120, dari 120 masing-masing belanja 750, terbentuk omset sekitar 110 juta. Dan di bulan kelima kita bisa sudah level PIN 16% dengan bonusnya 10 juta. Itu Bapak Ibu. Kita membantu mensponsori tim 3. Bulan ke-6 kita 200, dari 200 orang ini sebagian belanja, sebagian enggak, kurang lebihnya terbentuk omset 150 juta, kita sudah silver producer atau pembagi hasil 21%. Bonus kita sudah 25 juta dengan pola seperti ini. Silver producer dengan PIN level 21%, dengan cara seperti ini kurang lebihnya 6-12 bulan bisa kita dapatkan. Mungkin tadi tidak ada yang tidak sempurna, ada yang sponsori bisa 2, ada yang masih 1. Tapi kalau kita serentak gini, antara 6-12 bulan kita bisa silver producer. Itu Bapak Ibu potensinya. Apakah dengan cara seperti ini, kemudian keinginannya Bapak Ibu tadi, pengen panel, traveling atau bisa terpenuhi, wallahu a'lam. Bapak Ibu yang bisa gitu. Luar biasa Bapak Ibu, itu potensi bisnisnya MB. Dan sekarang kita harus tahu kisi-kisi atau tata aturan di MB. MB adalah bisnis penjualan langsung, harus ada komunikasi antara pembeli dan penjual. MB juga menyediakan lapangan bermain yang adil dan antara pemilik toko dan salon. Produk MB tidak boleh Bapak Ibu dipajak di toko, di bengkel atau di salon, tidak boleh. Produk MB juga tidak boleh dijual di marketplace seperti dompet, Shopee dan lain sebagainya. Bahwasanya sekarang ada kebocoran banyak, kita sedang berperang mereka. Banyak yang sudah kita top down per bulan. Tapi ada muncul baru aja yang nggak kapok-kapok juga. Produk MB boleh dipasarkan di sosmed, seperti SB, Instagram itu boleh. Syaratnya jangan mencantumkan harganya langsung. Kalau Bapak Ibu lagi pakai deodoran, Bapak Ibu pakai masker, Bapak Ibu pakai apa, terus kemudian diceritakan di Facebook, diceritakan di Instagram, itu boleh Bapak Ibu. Yang penting jangan cantumkan harga. Sehingga nanti kalau ada dari cerita itu atau dari produk itu kemudian yang tertarik, kemudian Jabri. Nah, dari Jabri lah kita akan
memberitahukan ini loh harganya, itu boleh. Itu etikanya seperti itu. Bisnis MB, bisnisnya sederhana, semua orang bisa. Joinnya cuma 100.000, tidak ada resiko, dan jika Bapak Ibu merasa tidak berhasil di bisnis ini 3 bulan, Bapak Ibu merasa tidak cocok di bisnis, bisa mengundurkan diri dan uang kembali. Itu Bapak Ibu, jaminannya. Programnya jelas, hitungannya jelas, masuk akal dan adil. Bukan siapa yang duluan join, tapi mereka yang bekerja keras membangun jaringan dan dapat bonusnya jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Smart shopping 1-2 tahun bisa freedom. Itu Bapak Ibu, ini gambaran rumah salah satu leader kita, namanya Bapak Rahmat dari Soreang. Rumahnya dari tirai bambu, gede, udah rusak, jendelanya dari tutup dari kain yang lusuh, dapurnya cuma seadanya seperti itu. Rumahnya gede dan selalu dapat istilahnya selalu dapat kartu miskin, kartu bantuan dulunya, rumahnya di bawah sutet. Alhamdulillah beliau dari awal-awalnya juga dari bisnis ini juga tertatih-tatih, mau belanjanya juga masih kesulitan. Tapi pelan-pelan akhirnya beliaunya sangat hari ini alhamdulillah sukses, punya mobil, rumahnya ini sudah dibangun jadi 2 tingkat. Itu dia tempuh dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Itu Bapak Ibu, yang penting lakukan saja. Jangan takut melakukan kesalahan apapun, karena semua kesalahan bisa diperbaiki. Kantongi ego dan jangan mudah baper, Bapak Ibu. Yang tidak bisa diperbaiki adalah kalau kita tidak mau melakukannya. Go Founders Diamond. Itu Bapak Ibu, presentasi saya malam hari ini. Saya akan kembali ke Zoom dan mungkin saya akan hanya menjawab beberapa pertanyaan. Nanti selebihnya nanti bisa ditanya jawabnya di grup masing-masing Bapak Ibu ya. Karena kita efisiensi waktu. Dan nanti bagi yang belum jelas apa yang saya sampaikan malam hari ini, itu nanti bisa diputar ulang rekamannya. Oke, sebentar. Saya akan jawab cepat pertanyaan yang sudah masuk, sudah ditulis. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sambil minum dulu. Oke, ini ada pertanyaan bedanya LOC dan dropship. Kayaknya bedanya LOC dan disdrop hampir sama sih sebenarnya. Hampir sama. Oke. Itu mungkin ada pertanyaan lain yang mau disampaikan di grup. Kalau nanti tidak ada, bisa dilanjut di FCA Academy masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa memberikan banyak masukan kepada Bapak Ibu tentang sesuatu hal baru. Dan nanti tolong kalau Bapak Ibu ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, ditulis saja, nanti disampaikan di masing-masing grup, atau nanti biar disampaikan ke saya, nanti yang bisa dijawab langsung dijawab oleh admin pendampingnya.
Nanti kalau yang belum bisa jawab bisa di-share di grup leader. Nanti yang di sana ada saya, atau nanti menjadi bahasan baru di Rabu mendatang. Oke. Apakah dalam menjalankan bisnis MBA dengan sistem dibaca ini kita boleh telepon ke prospek yang sudah join menjadi able? Boleh. Telepon boleh, datangi ke rumahnya boleh, sambil makan-makan boleh, sambil minum-minum ngopi boleh, nggak masalah. Tapi kalau ke saya, karena saya membawai ribuan orang, tolong untuk ke saya jangan telepon, dikit-dikit telepon, jangan. Kalau ada pertanyaan ke saya, japri aja, langsung ditanyakan. Nggak perlu harus nunggu salam saya. Biasanya ada, Assalamualaikum, mohon maaf, Pak Wazir mengganggu nggak ya? Jangan, nanti malah lama, karena saya banyak aktivitas. Jadi kalau memang ada persoalan atau apa yang kaitannya dengan merasa personal, itu silahkan langsung dijawab ke saya, langsung disampaikan persoalannya. Tapi saya harapkan kalau yang langsung ke saya itu kalau memang tidak punya upline sponsor aktif. Jangan dibiasakan jumping loh Ibu. Artinya semua orang langsung tanyanya ke saya, sedangkan Bapak Ibu punya upline, punya sponsor, itu jangan. Nanti malah kewalahan HP saya, malah tidak malah tidak terjawab oleh saya. Mendingan Bapak Ibu tanya di grup dulu di FCA, atau kemudian di upline sponsornya masing-masing. Dari upline sponsornya nanti kalau tidak bisa, nanti akan tanya ke yang lebih tinggi lagi, mungkin sampai saya. Karena itulah proses kita untuk saling belajar Bapak Ibu. Beri kesempatan upline-nya Bapak Ibu yang masih baru juga, beri kesempatan upline sponsornya Bapak Ibu yang masih belum mengerti juga ikut berproses bersama Bapak Ibu. Belajar. Jangan semuanya nanti jumping ke saya. Nanti kalau jumping ke saya, kasihannya apa yang sponsornya Bapak Ibu tidak belajar, tidak tahu, masih dan lain sebagainya, tidak ada diskusinya, nanti Bapak Ibu juga kerepotan nantinya. Dan atau bahkan Bapak Ibu japri ke saya juga akan terabaikan karena ada banyak japri-japri yang lain atau bahkan ketumpuk-ketumpuk. Karena di HP saya sekarang saya set 2 hari clear chat. Jadi nanti sampai 3 hari itu tidak tercover oleh saya, kebetulan saya pas obdar, kayak besok kita malam Jumat ada pertemuan para leader, terus kemudian Jumatnya kita ada berangkat ke Palembang kopdar. Di kopdar nanti saya juga nggak akan pegang HP sampai Senin Selasa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu nanti malah terlempar hilang Bapak Ibu. Jadi manfaatkan grup, diskusi aja di grup. Jangan takut, jangan malu tanya di grup, karena semuanya punya masalah yang sama, semuanya saling berbagi, saling ingat. Dan Bapak Ibu atau sponsor yang sudah merasa bisa menjawab, jangan sungkan-sungkan belajar menjawab. Karena Bapak Ibu nanti kalau besar sudah jadi leader, nanti harus hafal banyak pertanyaan. Pertanyaannya itu kurang, nggak lebih dari 100 pertanyaan kok maksudnya. Ya, hanya itu aja kalau seputar ini. Kecuali kalau nanti pertanyaannya sudah menyangkut masalah pribadi, itu akan banyak. Tapi kalau pertanyaannya itu masalah bisnis, pertanyaannya hanya seputar itu aja. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di grup, dan Bapak Ibu yang sudah merasa pernah tahu leader lain menjawab atau IBO lain menjawab, silahkan dibantu untuk menjawab. Itulah cara paling efektif untuk Bapak Ibu juga belajar cepat menjadi leader. Karena Dr. Dikit bilang dan di beberapa buku bilang, besarnya bisnis itu satu level di bawah kepemimpinan kita. Maka ayo Bapak Ibu belajarlah menjadi pemimpin. Kalau saya dulu berawal dari petani terong, cara belajar menjadi pemimpin itu mengukur diri saya dengan lingkungan. Dulu contoh, kayak saya ini orangnya sudah layak apa belum nggak jadi Pak RT, jadi Pak RW. Kalau saya istilahnya magang jadi RT, ada yang milih enggak ya? Itu kadang sebagai tolak ukur. Kadang terus dalam diri kita akan introspeksi, kamu sih siapa yang dukung kamu jadi RT,
ngomong aja nggak bisa, terus kemudian apa itu kerja bakti tidak pernah ikut dan lain sebagainya. Masa iya ada orang yang mau menjadi RT? Maka dari itu akhirnya kita harus berbuat memperbaiki diri. Oh, ya. Kemudian kita tingkatkan lagi, kalau saya kayaknya sudah layak nih jadi RT, saya sudah mau banyak. Tapi, nah gimana kalau saya jadi RW? Cocok enggak ya? Oh, enggak layak sih kamu kalau ada orang komplain, kalau ada orang istilahnya usul, emosian, enggak bisa menerima pendapat orang, enggak mau mendengarkan orang. Nah, itu kita harus belajar itu. Itu cara kita bertumbuh, cara kita bertumbuh. Cara kita bertumbuh. Kadang atau Bapak Ibu yang kemudian hari ini kerja jadi karyawan, jadi mandor, jadi kuli, atau jadi ASN, atau jadi guru, kita bisa melihat ukur kepantasan kita untuk menjadi pemimpin. Kita lihat orang yang di atas kita. Saya jadi karyawan, kira-kira sekarang sudah pantas apa belum ya jadi supervisor? Zin tidak pantas jadi supervisor, kerjanya individual, nggak mau ngopi bareng, nggak mau diskusi. Itu kita harus belajar. Oh, saya kira-kira sudah pantas apa belum ya jadi manajer? Zin belum pantas jadi manajer. Ngomongnya aja belepotan, nggak pernah punya rencana kerja, nggak punya impian, nggak punya, itu akhirnya kita harus belajar. Saya harus belajar bagaimana pantas jadi manajer. Itu Bapak Ibu, cara saya untuk bertumbuh cepat untuk menjadi leader. Bapak Ibu juga perlu seperti itu. Jangan terus-terusan menjadi pengikut. Mulailah belajar untuk menjadi leader. Karena kalau Bapak Ibu sudah siap jadi leader, akan berarti siap untuk punya tim yang besar. Jika sudah siap jadi tim yang besar, omsetnya akan besar. Omsetnya besar, bonusnya juga akan besar. Dan semuanya, hebatnya di baca ini, semuanya diajarkan dan semuanya bisa belajar. Betul. Bisakah kita pakai teknik tusuk sate untuk menjaga kedalaman kita kalau kita mau fokus bangun 3 kaki jalur dulu? Kalau tusuk sate selama ini di Debanca belum ada yang sukses loh. Tapi tusuk sate yang hanya yang kita yang menusuk. Tapi kalau tusuk sate yang prosesnya seperti ini, kita mensponsori satu orang ini kita follow up, kita dampingi dengan atas dasar daftar nama mereka. Karena kita yakin gini, New IBO ini pasti punya daftar nama yang dia sendiri tidak berani undang, sungkan. Kita sebagai upline sponsornya maka membantu orang-orang yang kemudian oleh IBO baru kita ini sungkan undang, kita bantu kita yang undang. Kita bantu kita yang proses. Kita bantu kita yang dampingi. Kemudian sampai join. Kalau sudah join, baru ditaruh di bawahnya di mana DFL kita tadi berasal. Itu Pak Yani. Sehingga nanti kalau kita bisa fokus 3 lah, dari situ kita langsung ke bawah. Semisal saya dapat nilai BO-nya Pak Yani, misal ya, tadi Pak Yani punya daftar nama berapa? 100. Dari 100 itu yakin nggak Pak Yani? Kalau 100 itu juga masing-masing punya 100. Yakin Pak. Dari 100 masing-masing punya data 100. Itu juga berapa? 10.000. Oke, dari 10.000 kita optimis suksesnya akan join 10%-nya aja. Berarti berapa? 1.000. Oke. Kita bantu Pak Yani kemudian mendata 100 orang itu dari 100. Oke, gini Pak Yani. 100 orang itu tolong dipilih 5 sampai 10 daftar nama yang mungkin Pak Yani nggak berani ngundang. Yang mungkin Pak Yani sungkan mengundang. Saya bantu mengundang yang 5. 5 dulu. Karena saya juga masih membantu yang lainnya. Kalau langsung 10 nanti saya nggak cover japri malah. Nggak cover mendamping. Oke, 5.
Begitu 5, karena saya sudah expert, karena saya sudah lama join, mungkin kemungkinan bisa ada yang join. Kalau 5, kemudian 5 pertama nggak join, kita minta lagi 5. Oke Pak Yani, yang 5 kemarin mohon maaf tidak ada yang respon, yang 5 kemarin mohon maaf tidak ada yang join. Tolong Pak Yani, tolong saya dikirim 5 nomor yang Pak Yani kenal. Orang yang Pak Yani sungkan, orang yang Pak Yani segan. Saya undang lagi. Sampai kemudian minimal saya akan bisa menjalankan 1 orang. Ketemu 1 orang, oke Pak Yani, oke Pak Yani, 1 orang ini saya sudah bantu dengan 1 orang, dengan coba kebut, cari mensponsori 2. Ini, jangan hanya 1. Pak Yani bisa meniru saya. Pak Yani mungkin mensponsori orang saya tadi yang dibantu Pak Yani akan mensponsori mungkin namanya Bu Hayati misal. Saya akan pamit Pak Yani. Pak Yani, untuk yang kaki kedua, untuk yang kedua, ketiga, silahkan dicari ditambah. Saya akan membantu di bawahnya dengan Bu Hayati. Oke, saya akhirnya kerjasama dengan Bu Hayati. Bu Hayati, ada nggak daftar nama di nomor HP jenengan yang belum diundang, atau jenengan nggak berani undang, atau berani dengan sumpan undang? Mungkin Pak Lurahnya jenengan, desa jenengan mungkin adalah saudara jenengan. Mungkin Pak Dokternya jenengan mungkin itu masih family, tapi jenengan malu undang. Atau kiainya Pak Bu Hayati, atau yang kenal tapi sungkan undang. Silahkan dikirim ke saya akan bantu. Sampai kemudian saya membantu Bu Hayati dapat 1. Mungkin Bu Hayati ini 1 ini mungkin namanya Pak Farhan. Saya akan ngomong Bu Hayati, Bu Hayati saya sudah membantu di kakinya Bu Hayati 1. Silahkan kaki kedua, kaki ketiga, Bu Hayati cari sendiri. Saya akan membantu Pak Farhan. Gitu Pak, kayak gitu. Dengan kayak gitu nanti azas keadilan terbentuk. Nanti semisal Pak Yani dia tidak bekerja, nggak bisa mencari kaki kedua, tidak bisa mencari kaki ketiga, kemudian disalib Bu Hayati, bisa mencari kedua, ketiga, keempat, kelima. Di situ Pak Yani tidak sakit hati merasa membantu orang menusuk hati, tapi Pak Yani tidak sukses. Nah, karena ini bukan bisnis MLM binary. Ini bukan bisnis MLM piramida. Bukan seseorang yang duluan join, tapi siapa yang berkembang. Tetapi bahwasanya kita membantu dengan cara kedalaman, membantu mereka bertumbuh. Iya, tapi jangan ditusuk satekan. Kalau tusuk satekan itu mindset berpikir kita sudah binary ini. Otak kita otak pemain lama ini. Pemain-pemain di sebelah sana ini. Itu nanti yang ada bocas lah. Bocas. Bisa diterima ya, ya penjelasan ya. Tuh. Caranya kalau mau tusuk sate, caranya kayak gali kedalaman dari FL kita. Misal Pak Yani punya teman kantor nih, temennya istilahnya diinjak kaki. Tolong dong, bulan ini saya belum menjadikan orang, kamu join ya. Udah kamu diam, ini daftar namamu di HP-mu, mana kirim ke saya ngerjakan. Makanya kayak gitu. Terus kayak gitu. Harapannya dengan 1 kaki dibantu oleh Pak Yani, nanti bawahnya dia akan terpancing untuk melebar. Dia akan terpancing melebar. Ternyata di bawah kedalamannya, atau dia besar. Itu kalau kamu melebar, itu bonusmu juga tinggi. Karena kamu nggak melebar, bonusmu disalib di bawahnya. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Sekarang jam berapa ini? Sudah jam 9 ini. Ini Mbak, ada Ovi. Pak Jenderal untuk membantu kedalaman apakah kita boleh membantu prospektif sampai closing dan kita taruh IPO tadi di bawah kita, tapi dengan nama dari ya itu tadi yang barusan saya jelaskan ya, sama ya. Boleh. Boleh. Itu namanya program buffer letter pre-buff. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Mas Ovi ini timnya Pak Armaji kayaknya.
Jadi caranya memang itu daftar nama yang kita pakai. Nah, nanti minggu depan kita coba mendalami itu membangun kedalaman tidak kita stacking, kita cari dari luaran, kita proses sampai comot terus kemudian dimasukkan di bawahnya. Tapi semisal itu tadi, semisal saya dari Pak Yani harus mencari orang yang dikenal. Jangan kemudian Pak Yani juga akan mencurangi kita, nanti malah akan rusak nanti sistem. Pak Yani cari orang yang dikenal tapi sungkan gitu loh Pak Yani. Nah, nggak berani atau Pak Yani belum banyak latihan, skill people-nya belum, akhirnya minta tolong orang yang Pak Yani kenal, terus kemudian saya proses, saya undang, saya masukkan kelas bimbingan, saya dampingi, saya japri, saya closing, begitu join, nanti di bawahnya Pak Yani. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh itu Pak Yani tidak tahu, saya cari kenalan sendiri, saya nyari kenalan sendiri, saya kenal baik, gini. Ketika sudah join, begitu. Jadi ada orang mau join, saya letakkan di bawah Pak Yani. Itu yang namanya tusuk sate stacking. Nah, nanti biasanya suatu saatnya ketika orang yang saya joinkan itu tahu kok ternyata upline-nya bukan saya, tapi Pak Yani yang notabene nggak saling kenal, biasanya itu terus akhirnya kecewa. Ketika kecewa akhirnya muntaber. Biasanya kalau stacking itu kayak gitu. Karena mereka berharap tinggi kepada seseorang yang memproses dari awal. Oh ya, mohon maaf Bu Ovi. Oke, itu saja ya malam hari ini. Materinya sudah luar biasa, ini sudah jam 9. Saya mohon maaf, tunggu nanti saya kepingin adakan ngobrol di banyak daerah. Yang penting daerah itu sudah banyak IPO-nya. Kemarin Kak Kopdar di Medan, ini yang minggu ini Kopdar di Palembang. Bapak Ibu mungkin jauh dari Palembang, tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk bisa besar bisnisnya, cari prospek yang daerah Palembang. Arahkan untuk hadir di Kopdar. Itu cara Bapak Ibu belajar nanti Bapak Ibu sukses di Sidemay. Cari prospek untuk kemudian hadirkan di Kopdar Palembang. Dengan kalau Bapak Ibu bisa sukses menghadirkan orang di Kopdar Palembang, nanti Mei Bapak Ibu sudah bisa belajar bagaimana menghadirkan banyak prospek di Sidemay. Ketika Bapak Ibu sudah bisa mengajak banyak prospek di Sidemay, bisnisnya Bapak Ibu akan besar. Next, nanti kita akan ada umuman lagi, ada Kopdar-Kopdar berikutnya, mulai dari di Malang, di Surabaya, di Jogja lagi, di Bandung, di Medan, di Kalimantan, Sulawesi. Nanti untuk daerah timur-timur Maluku, Kupang, dan Jawa jadi satu di Kupang, di Mandalika, atau jadi satu di Bali, kita belum. Yang paling banyak nanti di mana. Oke, yang penting tunggu aja kabarnya. Bapak Ibu dapat prospek di mana saja, silahkan diproses sampai closing. Kemudian arahkan ke Kopdar. Itu dari saya malam hari ini. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.